Perkenalkan, nama saya Silverius Evandra, NIM 19104168840, kelas A1, dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Saya akan menjelaskan buku Analisis Lingkungan Bisnis bab 2. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum, tempat mereka beroperasi. Google, McDonald, dan Toyota telah terus sukses di pasar mereka, dan secara umum mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Perusahaan-perusahaan lain telah sukses besar di pasar mereka, tetapi gagal mendapat pengakuan dari masyarakat mereka sendiri dan pemerintah. Saya akan menjelaskan lingkungan pasar. Lingkungan pasar yang termasuk dalam lingkungan pasar adalah unsur dalam sistem pasar yang berpengaruh terhadap kegiatan suatu perusahaan. Sedangkan lingkungan bukan pasar mencakup beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif dalam lingkungan pasar mereka. Mereka harus efisien dalam produksi dan responsif terhadap permintaan konsumen. Jadi perusahaan itu menurut saya harus respon terhadap permintaan atau kebutuhan konsumen. Dan mereka harus mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan. Misalnya perubahan suatu produk. Jadi suatu perusahaan harus bisa mengantisipasi produk apa yang saat ini yang sedang dilakukan variasi. Melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Manajemen yang efektif di lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang unggul, tetapi tergantung pada lingkungan bukan pasarnya. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi. Strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer perusahaan beroperasi di lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar yang perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan serta menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Perusahaan biasanya menangani masalah non-pasar secara proporsional bila terdampak potensial mereka pada kinerja. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk menilai dampak-dampak tersebut dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Manajer juga berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi bukan pasar. Mereka dapat membahas masalah publik, berkomunikasi dengan media, bersaksi dalam proses pengaturan dan kongres, melobi pemerintah, berpartisipasi dalam koalisi dan asosiasi, bertemu dengan aktivis, bernegosiasi dengan kelompok-kelompok kepentingan, bermitra dengan LSM, dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Jadi, di sini menurut saya manajer sangat penting dalam menilai kinerja suatu pasar, karena dengan begitu manajer akan mengetahui segala perubahan-perubahan dan peran manajemen. Selanjutnya, analisis lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar perusahaan
dikriteriakan oleh 4, yaitu yang pertama isu atau persoalan pokok. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan rekayasa hayati dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Yang kedua yaitu interest atau kepentingan, mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Yang ketiga yaitu institusi, didefinisikan oleh Douglas North tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Yang keempat yaitu informasi, berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga pemerintah, dan media. Yang kelima yaitu tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahkan kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi-strategi ini saling bersaing dalam konteks institusi dan oleh karena itu informasi memainkan peran yang sangat penting. Di sini saya ingin menjelaskan tugas manajemen yaitu sangat penting untuk mendapatkan segala informasi guna untuk mendapatkan peran yang sangat penting. The sum or collection of all internal and external factors, atau jumlah atau kumpulan semua faktor internal dan eksternal, baik lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing dalam lingkungan pasar. Perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing mereka. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengahi oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Sama seperti lingkungan pasar dari perubahan bisnis dan keunggulan kompetitif yang berkembang. Lingkungan bukan pasar berubah dan isu-isu dalam agenda bukan pasar perusahaan juga berkembang. Oleh karena itu, lingkungan bukan pasar harus responsif terhadap strategi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Strategi-strategi tersebut dapat mempengaruhi peluang pasar. Menurut Robert Galpin tahun 1992 yang memimpin Motorola selama lebih dari 3 dekade, menggambarkan pendekatan perusahaan terhadap lingkungan bukan pasarnya seperti membuat aturan main. Hanya itu hasil kerja saya pada buku bab 2 analisis lingkungan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.